Salam kerahiman. Kita ketemu lagi, lanjut dari pertemuan yang lalu. Kali ini saya lebih ingin membahas tentang beda atau antara Paskah dan Pesta Kerahiman. Kalau di dalam diary disebut Paskah itu adalah bunga kerahiman. Dalam devosi kerahiman, dalam pesta kerahiman, kerahiman itu adalah buah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Paskah Yesus bangkit. Dalam pesta kerahiman, Yesus yang sudah bangkit datang membawa kado, membawa hadiah kepada kita semua. Dan hadiahnya bukan hadiah sembarangan. Hadiah yang sangat istimewa, yaitu yang disebut indulgensi penuh. Yang ketiga, perlu persiapan. Dalam masa menjelang Paskah, ada masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu. Dalam pesta kerahiman, selain dalam masa Prapaskah, juga kita mengadakan doa 24 jam bersama Tuhan. Diadakan juga novena kerahiman ilahi yang dimulai Jumat Agung. Berakhir hari Sabtu minggu depan dan keesokan harinya akan ada pesta kerahiman ilahi. Pesta kerahiman juga diminta oleh Yesus diadakan 1 minggu setelah Paskah. Jadi ada rentetannya di mana puncaknya dari semuanya adalah pesta kerahiman ilahi. Di dalam pesta kerahiman ilahi diadakan perayaan Ekaristi. Sebelum perayaan Ekaristi, kita perlu mempersiapkan diri dengan menerima sakramen tobat. Supaya kita sungguh-sungguh siap untuk menerima segala rahmat yang Tuhan kasih. Juga kita berdoa untuk wujud Bapak Paus. Kita berdoa koronka. Dalam pesta kerahiman ilahi, dalam misa pesta kerahiman ilahi itu juga kita melakukan penghormatan kepada gambar kerahiman ilahi. Dan kalau itu semua dilakukan dengan baik, dengan persiapan yang baik, Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa yang tadi saya katakan, yaitu indulgensi penuh. Dibebaskan dari dosa dan hukuman. Ini semua bukan kreativitas seseorang, tapi ini memang semuanya diminta oleh Yesus sendiri langsung kepada Santa Faustina. Di dalam buku diary-nya ini. Yesus minta berulang-ulang kali sampai 14 kali kepada Santa Faustina untuk adakan pesta kerahiman ilahi. Adakan pesta kerahiman ilahi. Yang akhirnya dirayakan secara di publik di depan umum pada tahun 1935 di kota Vilnius, Lituania sekarang. Selain indulgensi penuh yang dijanjikan oleh Tuhan, juga ada banyak janji-janji yang diberikan sehubungan dengan pesta kerahiman ilahi. Karena hal ini saya anggap sangat penting, saya ingin semakin banyak orang makin tahu tentang pesta kerahiman ilahi. Ada juga yang bertanya, apa beda antara hati kudus Yesus dan kerahiman ilahi? Saya nggak mendalami terus terang, tapi yang saya tahu, devosi kerahiman ilahi adalah devosi kepada Yesus yang sudah jaya, yang sudah bangkit. Dan dia melihat penderitaan manusia, dosa manusia, bukan sedih, bukan kecewa, tapi dia merasa saya perlu banyak memberi hadiah. Saya perlu banyak memberikan rahmat supaya para umatnya yang dikasihinya bisa tetap selamat. Sesuai dengan tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita semua manusia berdosa. Sedangkan devosi hati kudus Yesus yang saya tahu ya, Yesus sebagai pribadi, sebagai manusia melihat dosa-dosa manusia itu dia sedih. Dia menderita, sangat menderita karena melihat begitu banyak umatnya, orang-orang yang dikasihinya hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam dosa. Sebelum masuk ke pesta kerahiman, karena biar urutan ya,
Tahun ini novena kerahiman itu akan diadakan mulai tanggal 10, yaitu pada Jumat Agung. Ini pun diminta sendiri oleh Yesus. Jadi kalau buat Bapak Ibu, ada banyak yang merasa, waduh kapan bacanya, kapan selesainya. Saya dan teman-teman coba merangkum, membuat satu buku Pesta Kerahiman Ilahi, yang berkaitan dengan persiapan dan lain-lain sampai diadakan Pesta Kerahiman Ilahi. Yesus yang minta supaya lakukanlah novena selama 9 hari berturut-turut dimulai di hari Jumat Agung dengan mendaraskan koronka dan mempersembahkan kelompok jiwa-jiwa. Itu pun didiktekan oleh Yesus, cara berdoa, kelompok apa yang harus didoakan, kelompok apa yang perlu didoakan, dan juga Yesus memberikan satu masukan, satu statement, satu info, kenapa orang-orang itu harus didoakan. Ada sebagian yang Yesus sangat sedih, sangat menderita karena sikap orang tersebut, sikap kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin membacakan garis besarnya saja mengenai novena kerahiman ilahi yang diminta oleh Yesus untuk mempersembahkan kelompok jiwa-jiwa tersebut. Hari pertama, doa untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Hari kedua, para imam dan kaum religius. Hari ketiga, untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Hari keempat, orang-orang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Yesus. Hari kelima, jiwa orang-orang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Hari keenam, untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak. Hari ketujuh, untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi. Hari ke-8, jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Hari ke-9, untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Ini pun diadakan di paroki, belum di semua paroki, belum di semua gereja. Tapi mari kita para devosan mulai menyebarluaskan, mulai menggalakkan, mulai menjadi penggerak, khususnya di paroki masing-masing, bahwa hal ini diminta oleh Yesus. Yesus yang minta untuk kita mengadakan novena kerahiman ilahi. Contoh ya, misalnya berdoa untuk seluruh umat manusia, khususnya untuk orang-orang berdosa. Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudera kerahimanku. Dengan cara ini, engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa." Jadi Yesus memberikan dengan sangat jelas, pertama, kelompok mana yang perlu didoakan, kedua, bagaimana cara mendoakannya, yaitu dengan cara tadi persembahkan ke satu, kedua, benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Kenapa? Di sini dikatakan, kalau engkau lakukan hal ini, maka engkau akan menghibur aku, kata Yesus, yang ada dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa. Orang-orang berdosa, khususnya orang-orang berdosa yang malang, yang merasa putus asa, merasa dosanya begitu besar, yang nggak mungkin Yesus bisa ampuni dia. Yesus justru ingin jiwa-jiwa itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena sebetulnya untuk itulah Yesus datang. Bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Seperti contoh perumpamaan, 100 domba, satu hilang, Yesus cari yang tersesat. Yesus cari satu orang itu. Dan kita semua di sini diberi kesempatan untuk membantu Yesus. Untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus, untuk mempersembahkan
membenamkan jiwa-jiwa dari orang-orang berdosa yang malang tersebut. Dengan demikian, kita menghibur Yesus yang merasa sedih karena kehilangan jiwa-jiwa tersebut. Contoh lagi, kalau di sini lebih banyak isinya. Contoh lagi yang kedua. Yang kedua, misalnya kita berdoa untuk para imam dan kaum religius. Yesus katakan, kenapa kita harus berdoa untuk mereka? Merekalah yang memberiku kekuatan untuk menanggung sengsaraku yang pahit. Lewat mereka, laksana lewat saluran-saluran, kerahimanku mengalir kepada umat manusia. Kita semua tahu, para imam, kaum religius, ya, para suster, para bruder, itu semua adalah orang-orang pilihan. Dan Tuhan mau kita berdoa buat mereka, karena justru melalui mereka lah Tuhan mau pakai mereka menjadi saluran berkat kerahiman Tuhan sampai kepada umat, sampai kepada kita semua. Yang ketiga, hari ketiga, misalnya dikatakan berdoa untuk jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Kenapa? Karena jiwa-jiwa ini memberikan penghiburanku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Kita semua tahu ya jalan salib. Yesus mulai dijatuhi hukuman mati, memikul salib, jatuh yang pertama kali, ketemu Bunda Maria, ditolong oleh Simon Kirene, diusap wajahnya oleh Veronica, jatuh lagi kedua kali, dan seterusnya. Penderitaan selama di jalan salib itu Yesus katakan, jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Orang-orang yang hidupnya saleh dan setia kepada Tuhan, ternyata mereka memberikan penghiburan kepada Yesus selama Yesus di jalan salib. Merekalah yang membuat kekuatan, memberi kekuatan. Merekalah yang memberikan penghiburan di tengah lautan kepahitan. Yang keempat, kita perlu juga berdoa untuk orang-orang tidak beriman dan mereka yang belum kenal Yesus. Kita tahu masih banyak orang yang belum kenal Yesus. Dari siapa dia akan kenal Yesus kalau nggak ada yang mewartakan, nggak ada yang bercerita, nggak ada yang sharing. Itulah peran kita perlu untuk men-sharingkan, memperkenalkan siapa Yesus itu. Oleh sebab itu, Yesus minta juga kita berdoa untuk mereka yang belum beriman dan belum mengenal Yesus. Kenapa? Dikatakan oleh Yesus, dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka. Dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Jadi walaupun dia belum kenal Tuhan Yesus, tapi Yesus sudah kenal mereka. Dan dikatakan di situ, di dalam sengsaraku, aku juga memikirkan mereka. Mungkin kita mulai sekarang lebih peka di antara keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar, tetangga, lingkungan. Mungkin ada orang yang belum beriman atau belum kenal Yesus. Ayo, kitalah yang jadi pewarta kabar baik, pewarta Tuhan. Bercerita saja seperti kita cerita tentang kebaikan seorang sahabat. Lanjut ya. Hari kelima. Kita berdoa untuk jiwa orang-orang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Ada banyak ya, kita tahu. Kadang-kadang kita acuh, ya sudah, dikasih nasihat, jangan memisahkan diri dari gereja, tapi dia tetap masih mau, ya sudah ya. Tapi di sini Yesus peduli, Yesus concern sama mereka. Dikatakan, persembahkanlah jiwa-jiwa orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Kenapa? Karena setiap kali mereka mencabik-cabik tubuh dan hatiku, yakni gerejaku, aku merasakan sengsara yang pedih. Tapi begitu mereka kembali menjadi sembuh, dan dengan cara ini mereka meringankan sengsaraku. Mereka meninggalkan gereja seperti kita dalam satu keluarga, ada anggota keluarga yang pergi meninggalkan keluarga besar kita, kita merasa kehilangan, kita merasa sedih, kita merasa
Kenapa dia pergi? Ya, ini pun setiap kali mereka pergi, setiap kali mereka meninggalkan gereja, terkesan sepertinya mencabik-cabik tubuh dan hatinya Tuhan. Menderita karena kehilangan, karena ada yang pergi, ada yang tersesat. Tapi pada waktu mereka kembali, mereka meringankan sengsaraku. Sengsaranya Yesus sudah terobati dengan mereka kembali kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita-kitalah yang mencoba menyadarkan mereka, menarik mereka, mendoakan mereka agar mereka sungguh juga bisa merasakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Hari ke-6, kita perlu juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak. Jadi semua kelompok, semua tipe manusia Tuhan perhatikan. Hari ke-6 ini dia katakan seperti itu. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Jadi kalau Bapak Ibu punya hati yang lemah lembut, yang rendah hati, dan jiwa anak-anak, kita semua tahu Yesus katakan, jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi, yang akan berjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Luar biasa ya, rahmat yang akan kita terima, rahmat yang diterima oleh jiwa-jiwa yang lemah lembut, rendah hati, dan anak-anak ini. Dalam aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Jadi kalau kita berbuat sebaliknya, malah penderitaan Yesus itu makin menderita, makin berat. Tapi sebaliknya, kalau kita lemah lembut, rendah hati, dan punya jiwa seperti anak-anak, maka dikatakan mereka menguatkan aku di sakratul maut yang pedih. Dan Yesus janji, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat untuk mereka. Coba refleksi lagi ke diri kita masing-masing. Sering kita berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Tidak melimpahkan rahmat apa yang kita perlukan. Mungkin bahan ini boleh menjadi renungan kita semua. Karena Yesus janji dia akan melimpahkan segala rahmat kepada jiwa-jiwa yang rendah hati, yang lemah lembut. Yang berikut, hari ke-7, jiwa yang secara khusus menghormati, memuliakan kerahiman ilahi. Kita semua harusnya ya, para devosan kerahiman ilahi khususnya. Kenapa mereka perlu didoakan? Karena Yesus katakan, jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku dan masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Luar biasa ya janji Tuhan. Jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Ayo kita refleksi juga ke diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi gambaran hidup dari Yesus yang maha rahim? Ada banyak janji yang Tuhan berikan. Dan satu dikatakan, secara istimewa aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Yang ke-8, jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Yesus peduli juga untuk mereka yang sudah meninggal. Di sini dikatakan
Bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium, benamkan mereka dalam lubuk kerahimanku, dan biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil, dan engkau mempunyai kekuatan untuk meringankan mereka. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa buat mereka. Dengan kita berdoa, bermati raga, melakukan silih, kita meringankan beban mereka. Kenapa? Karena Yesus juga katakan, jiwa-jiwa itu sangat kukasihi. Dan apa yang sekarang sedang dialami adalah sedang melunasi hukumanku yang adil. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu, bosan berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Khususnya anggota keluarga kita, leluhur kita, orang-orang yang kita kasih. Bahkan juga pendosa yang malang. Berdoalah untuk mereka. Seperti Romo Paroki di tempat saya katakan, dalam masa Prapaskah ini, dalam masa penuh rahmat ini, ayo perbanyak waktu untuk Tuhan. Dengan berdoa, dengan hadir dalam perayaan Ekaristi, dengan menerima sakramen tobat, melakukan adorasi, baca Alkitab, dan seterusnya. Saya minta Bapak Ibu juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Yang kesembilan, jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Yesus minta juga untuk jiwa-jiwa tersebut. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, Bapa, ambillah piala ini dariku kalau ini memang kehendak-Mu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Jiwa yang suam-suam kuku, yang kadang iya, kadang enggak, yang enggak konsisten, ya. Mari kita berdoa karena ternyata jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Kita refleksi juga, apakah ada di antara kita jiwa suam-suam kuku ini? Dikatakan jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Tapi Yesus janji, kalau kita berdoa buat mereka, dikatakan bahwa oleh Yesus bagi mereka tetap punya harapan. Dan harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Satu PR, satu tantangan, satu kesempatan. Ayo kita wartakan kerahiman Tuhan. Agar para pendosa yang malang, yang suam-suam kuku juga akhirnya mengenal kerahiman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan di sini, bagi mereka harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Itu tentang novena kerahiman ilahi yang perlu diadakan mulai Jumat Agung sampai menjelang pesta kerahiman ilahi. Mari sama-sama mulai mencari, mengumpulkan jiwa-jiwa siapa-siapa orang yang kita peduli untuk kita doakan dalam novena tersebut. Karena Tuhan Yesus juga berjanji melalui novena ini Tuhan akan memberikan banyak rahmat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.